Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. NPM saya 22051031. Saya kelas 3B Program Studi Pendidikan Matematika. Saya Universitas Asahan. Di sini saya akan membawakan presentasi saya, yaitu integral permukaan lipat 3, yang dimana integral lipat 3 itu adalah integral biasa atau tunggal yang berhasil diintegralkan kembali, yang melakukan integral sebanyak 3 kali. Yang kedua itu ada notasi integral lipat 3, yang dimana rumusnya integral lipat 3 f x, y, z, dy, dx, dy, dan dz. Nah, yang ketiga itu ada bentuk, di mana bentuk tak tentu dari integral lipat 3 bisa dilihat bahwa integral tersebut tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Yang keempat itu ada bentuk dari integral lipat 3 dapat dinotasikan sebagai rumus integral lipat 3 f x, y, z, dz, dx, dan dz. Yang kelima itu ada bentuk di atas mempunyai 3 buah batas bawah, yaitu x1, y1, z1, dan 3 buah batas atas, yaitu x2, y2, z2. Nah, adapun bentuk tak tentu, yang dimana apabila terdapat integral lipat 3 itu integral lipat 3 f x, y, z, dx, dy, dan dz. Maka penyelesaiannya, yang pertama itu ada fungsi f sama dengan x, y, z diintegralkan terhadap x, depan menganggap variabel x dan z itu ada konstanta. Yang kedua itu hasilnya, kemudian diintegralkan terdapat y, menganggap variabel x dan y itu konstanta. Yang ketiga itu ada hasil, pada langkah kedua itu kemudian diintegralkan terhadap z dengan menganggap variabel x dan y konstanta. Yang keempat, setiap hasil integral ditambah dengan konstanta sembarang c sama dengan c1, c2, dan c3. Adapun dari hasil langkah kedua tadi, yaitu integral kembali yang y kemudian dihitung nilainya dengan batas atas y sama dengan y2 dan batas bawahnya y sama dengan y1. Maka ilustrasi dari langkah penyelesaian yang di atas tadi, yaitu integral lipat 3 f x, y, z, dz, dy, dan dy. Dapat disimpulkan bahwa langkah penyelesaian bentuk tentu dengan tak tentu hampir sama. Bedanya hanya di bentuk atas, bawah, dan batas atas. Contohnya, selesaikan integral lipat 3, yang dimana x tambah z, dz, dy, dan dx. Penyelesaiannya, xz tambah z pangkat 2 per 2, batas bawahnya z sama dengan 0, dan batas atasnya 1 tambah y, dy, dx. Kita cari dulu turunan dari dz, yaitu x kali 1 tambah y tambah x tambah y pangkat 2 per 2 dy dx. Maka turunan dari dy itu x sama dengan 1 tambah y pangkat 2 per 2 tambah 1 tambah y 3 per 6. Maka batas bawahnya y sama dengan 0, batas atasnya 2 kurang 2x dx. Maka x per 2 dikali 3 kurang 2x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1 per 6 dikali 3 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 1 dx. Maka hasilnya x per 3 kali 13 dikurang 15 tambah 2x pangkat 3, dapat hasilnya dx sama dengan 2. Kemudian ada integral lipat 3 pada balok, yang dimana partisi balok B itu menjadi bagian B1, B2, dan seterusnya, yang dimana didefinisikan nilai mutlak delta sebagai diagonal ruang terpanjang dari BK. Nah, yang kedua itu ambil vektor x, k,
koma vektor YK, koma vektor ZK, elemen BK. Yang ketiga ada bentuk jumlah Riemann, yang dimana sigma batas bawah K sama dengan 1, batas atasnya N, F vektor XK, koma vektor YK, koma vektor ZK, delta VK. Yang keempat itu ada jika nilai mutlak delta mendekati 0, maka diperoleh limit, yang dimana limitnya itu sigma batas bawahnya K sama dengan 1 dan batas atasnya N, F vektor XK, koma vektor XYK, koma vektor ZK, delta VK, yang dimana nilai mutlak delta mendekati 0. Yang kelima ada jika limit ada, maka dikatakan fungsi. Fungsi W itu sama dengan F, X, Y, Z yang diintegralkan secara Riemann pada balok B. Maka ditulis integral lipat 3 batas bawahnya B, F, X, Y, Z dV sama dengan limit yang dimana sigmanya batas bawahnya K sama dengan 1 dan batas atasnya N sama dengan F kali vektor X, K, vektor Y, K, vektor ZK, delta VK. Maka nilai mutlaknya mendekati 0. Kemudian ada delta V sama dengan delta X, delta Y, delta Z mendekati dV, yang dimana dx, dy, dan dz. Sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius itu dapat dituliskan dengan integral lipat 3 batas bawah B, F, X, Y, Z dV sama dengan integral lipat 3 batas bawahnya B, F, Y, X, Y, Z dx dan dy dan dz. Nah, contohnya ada, hitunglah integral lipat 3 dari batas bawahnya B, X pangkat 2, YZ dV dengan B balok dengan berukuran B sama dengan himpunan X, Y, Z, di mana X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2, 0 lebih Y sama dengan Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 1, Z lebih besar dari 1 dan Z lebih kecil dari 2. Maka penyelesaiannya integral lipat 3 batas B X pangkat 2 YZ dV sama dengan, tadi kan udah diketahui itu batas bawah dan batas atasnya, maka kita masukkan aja, yaitu integral lipat 3 X pangkat 2 YZ dx, dy, dan dz. Maka hasilnya YZ 1/3 dikali 3, batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2, dy, dz. Nah, yang kemudian kita turunkan, kita cari turunan dy, yaitu 7/3 Z, 1/2 Y pangkat 2, batas bawahnya 0, batas atasnya dz. Maka hasilnya 7/6, 1/2 Z pangkat 2, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Maka hasilnya 7/4. Kemudian ada integral lipat 3 pada daerah sembarang, yang dimana jika S-nya dipandang sebagai himpunan Z sederhana, S itu dibatasi oleh Z sama dengan PSI 1 X, Y dan Z PSI 2 X, Y dan proyeksi X pada bidang XO Y dipandang sebagai daerah jenis 1. Maka integral lipat 3 batas bawahnya S F sama dengan X, Y, Z dV sama dengan integral lipat 3 F X, Y, Z dz dan dy dan dx. Maka dz-nya itu batas bawahnya
PSI 1 X, Y dan batas atasnya PSI 2 X, Y, di mana DY batas bawahnya PX dan batas atasnya P2X, di mana DX batas bawahnya A dan batas atasnya B. Nah, jika F sama dengan X, Y, Z sama dengan 1, maka integral lipat 3-nya batas bawahnya X, F, X, Y, Z, dV menyatakan volume benda pejal. Contohnya, hitunglah integral lipat 3, yang dimana batas bawahnya X, F, X, Y, Z, dV dengan F, X, Y, Z sama dengan 2X, Y, Z. Dan S adalah padat yang dibatasi oleh tabung parabola. Z sama dengan 2 kurang 1/2 X pangkat 2. Dan bidang-bidangnya ada Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Maka penyelesaiannya dari gambar tersebut kita bisa dapat melihatnya. Yang dimana S himpunan X, Y, Z, X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 2, Y lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari 0. Z sama dengan Z lebih kecil, Z lebih besar dari 2, Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 2 kurang 1/2 X pangkat 2. Sehingga integral lipat 2 batas S 2X, Y, Z, dV sama dengan, tadi kan udah diketahui batas bawah dan batas atasnya. Maka langsung aja kita masukkan, yang dimana integral lipat 3 itu 2X, YZ, DZ, dan DY, dan DX. Kemudian kita turunkan, kita cari turunan dari DZ, yaitu XY sama dengan Z pangkat 2, yang dimana batas bawahnya 0, batas atasnya 2 kurang 1/2 X pangkat 2 DY dan DX. Kemudian kita cari DZ-nya, yaitu XY 2 dikurang 1/2 X pangkat 2, yang dimana pangkat atas pangkat 2 DY dan DX. Kemudian kita turunkan DY-nya, yaitu 4 dikurang DX pangkat 2 tambah 1/4 X pangkat 4, 1/2 Y pangkat 2. Batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Kemudian 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 5 tambah 1/8 kali 7 DX. Maka hasilnya 1/2 kali X pangkat 4 dikurang 1/6 X pangkat 6 tambah 1/64 X pangkat 8. Batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Maka hasilnya 8 dikurang 32/3 ditambah 4, hasilnya 4/3. Sekian dari hasil persentase saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya, mohon dimaaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.